warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah teori atom. Ya, kita akan tahu atom itu seperti apa dan teori-teorinya apa aja, perjalanannya atau perkembangan teori atom itu seperti apa. Ini sebenarnya materi sudah kalian pelajari ya. Kalau kalian memang dari IPA ya, ini kelas 10. Untuk yang lain IPA berarti silahkan menyimak. Kalau yang sudah pernah tahu dan pernah paham ya, untuk memperkuat atau mengingatkan kembali. Ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang terlibat dalam teori atom di zaman kuno ya. Di sini ada Democritus, ada John Dalton, ada Rutherford ya, ada Niels Bohr, ada J.J. Thomson gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, CPM hari ini adalah mengetahui struktur atom, bentuk atom, sifat dari atom dengan bantuan tabel sistem periodik umum. Tapi pada video ini hanya menjelaskan sejarah atom. Lanjut. Democritus adalah orang pertama yang mengatakan kalimat atom. Atom itu berasal dari kata atomos. A itu tidak, tomos itu dibelah lagi. Berarti atom itu adalah suatu benda yang tidak dapat dibelah lagi. Zaman dulu ada seseorang yang memikirkan bahwa ada partikel paling kecil di bumi ini dan pasti tidak bisa dibelah lagi. Itu adalah Democritus. Namun teorinya dibantahkan oleh ilmuwan Aristoteles terkenal yang dia menyatakan bahwa suatu benda ini penyusun utamanya ada 4 unsur gitu ya. Api, tanah, air, dan juga udara. 4 komponen inilah ya yang dipakai pada 2000 tahun silamnya lagi ya, pokoknya 2 abad setelah Democritus menyatakan, dibantahkan selama 2 abad, sekitar 2000 tahun. Lalu di zaman modern ada orang yang bernama Dalton. Jadi untuk perkembangan atom ini butuh waktu yang lama. Dari Democritus ke Dalton butuh waktu 2 abad. Ya, dari Dalton ke Thomson itu butuh sekitar 90 tahun. Dari Thomson ke Rutherford sampai ke model Bohr itu sekitar 60 tahun gitu ya. Jadi memang perkembangan tentang teori atom ini selalu berkembang dan berkembang disertai oleh bukti-bukti hasil penelitian ilmuwan tersebut. Nah, tadi Democritus lah yang mengenalkan kata atom tertutup selama 2 abad. Lalu dikenalkan kembali oleh John Dalton, tapi dia membawa bukti disertai oleh teori-teori landasan kejadian kimia dan datanya kuantitatif. Dia menggunakan atau didukung oleh percobaan besar, yaitu hukum alam seperti kekekalan massa dan perbandingan tetapnya Lavoisier dan Peirce, sehingga teorinya dia semakin kuat. Apa aja sih konsep dari John Dalton atau teorinya Dalton? Dalton menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan sebagai bola kejal, berarti bentuknya bulat, bukan kotak, bukan segitiga. John Dalton menyatakan bentuknya bulat seperti bola kejal, ya, atau bola bekel gitu ya. Terus dan ukurannya sangat-sangat kecil. Terus dia juga menyatakan bahwa suatu unsur atom itu ada yang mirip bulat-bulat gitu ya, tapi ukurannya beda, beratnya beda. Jadi antara atom satu dengan yang lain, atom itu nggak hanya satu bentuk, ada banyak jenisnya, berbeda-beda, ukurannya berbeda, beratnya berbeda, tapi dia ini mirip, bulat seperti bola kejal. Atom juga di sini bisa bergabung menjadi suatu unsur lain atau bisa menjadi suatu senyawaan. Misalkan H2O. H2O terdiri dari gabungan 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen bergabung. H2O, CO2 dan lainnya. Ya. Dan di sini dia juga menyatakan bahwa atom suatu unsur semuanya serupa dan tidak dapat menjadi unsur lain. Ini juga terbantahkan ya. Dia bilang tidak bisa berubah menjadi unsur lain. Lalu pada
reaksi kimia, atom-atom berpisah dan bergabung dengan unsur lain, tetapi massa seluruhnya tetap, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dia menyatakan ada hukum kekekalan atom, jadi atom itu tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Sudah ada seperti itu, begitu ya. Inilah hasil dari hipotesanya si Dalton, yang mana dia merupakan bola pejal yang tidak mengandung muatan listrik. Sebenarnya kan suatu zat itu bisa menghantarkan listrik. Kalau misalkan pembentuk utamanya tidak bisa menghantarkan listrik, berarti bisa dibantah gitu ya. Ada kesalahan dalam teori Dalton tersebut, sehingga dilakukan penemuan-penemuan lain ya untuk mencari teori atom yang sesungguhnya. Ini kita bisa melihat teori Dalton. Oke, ini penjelasan tentang teori Dalton ya. Dengan penjelasan ini jadi paham untuk Dalton itu dia merupakan bola pejal, ya. Tetapi dia tidak bermuatan, ukurannya bermacam-macam dan memiliki yang kuat oleh berbagai hukum. Terima kasih. Kita lanjut. Model kedua adalah modelnya J.J. Thomson. Dia menemukan atau membantah bahwa atom adalah partikel terkecil. Ternyata di sini dia mengatakan atom tidak lagi merupakan partikel terkecil. Ada partikel lain yang lebih kecil dari atom, dan dia ada di dalam atom. Namanya adalah elektron. Inilah yang menyebabkan suatu zat bisa menghantarkan listrik, begitu ya. Nah, hal ini
disebabkan dari percobaan sinar katoda, di mana ketika sinar katoda dipancarkan di dalam tabung katoda tersebut, dia ini akan memancarkan secara garis lurus. Tetapi ketika didekatkan dengan medan magnet, dia mengalami pembelokan. Berarti ada suatu listrikan gitu ya, dan dia menyatakan itu adalah yang bermuatan negatif. Dia namakan sebagai elektron. Sehingga J.J. Thomson ini dikenal sebagai bapaknya penemu dari elektron. Ini percobaan dari sinar katoda. Yang panjang itu adalah sinar katoda, ya. Ini adalah tabung katodanya. Nanti akan dinyalakan di sini, akan dipancarkan sinar katoda, dia akan melewati sinar tabung tersebut. Dan garis lurus ya. Nah, kita nyalakan. Akan dilihat ada pancaran sinar katoda. Nah, ya, sinar katodanya tampak. Sehingga dari sini kita akan ganggu dengan medan magnet. Jika dia tidak bermuatan, berarti dia tidak akan terjadi apapun. Tapi kalau dia bermuatan, berarti akan terjadi sifat kemagnetan ya. Kayak jika negatif ketemu negatif akan tolak menolak, atau sejenis ini tolak menolak. Kalau beda muatannya dia akan tarik menarik begitu ya. Nah, di sini dikasih medan magnet ya. Ketika diberikan medan magnet, ternyata terjadi pembelokan cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda tersebut mengandung sifat kelistrikan yang disebabkan karena dia bisa bermuatan. Dan dia nyatakan ya, J.J. Thomson menyatakan bahwa itu adalah muatan negatif yang disebut elektron. Bisa dilihat. Jika diganggu dengan medan magnet, dia perjalanan sinarnya itu terganggu. Bisa dibelokkan atau bisa ditarik dan dibolak-balik tadi magnetnya ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Inilah teori dari J.J. Thomson. Hasil eksperimennya menyatakan ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Atom adalah suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif sehingga atom bersifat netral. Jadi positif sama negatif itu secara merata. Tapi dia menyatakan bahwa yang bersifat ada yang bermuatan negatif yang dikatakan elektron. Jadi tidak lagi hanya bola pejal tanpa muatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rutherford pada tahun 1911. Dia menyatakan bahwa elektron tidak tersebar merata di dalam atom, tetapi dia ada tempat-tempat tertentunya, sehingga dia melakukan percobaan memancarkan sinar alfa ke dalam lempeng emas. Di sini nanti sinar alfanya ini akan ditembakkan ke lempeng emas, ya. Di sana nanti dapat 3 informasi. Ada cahaya ya yang diteruskan, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Dan berdasarkan dari banyaknya yang diteruskan, berarti ini menyatakan bahwa dari ruang atom tersebut sangat banyak ruang hampanya. Sedangkan yang dibelokkan berarti ada cahaya yang menepis atau nyenggol gitu ya, sehingga dia dibelokkan. Kalau yang dipantulkan berarti dia menabrak tepat di dalam inti dari atom tersebut. Dan yang dipantulkan kembali hanya sedikit sekali. Jadi dia menyatakan ukuran dari inti atom itu sangat kecil sekali. Dan inti atom ini bermuatan positif. Sedangkan elektron letaknya adanya di luar, bagian luar. Dia menyatakan seperti itu. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Oke, bisa kita lihat percobaannya sejenak. Biar tergambar.
sinar alfa melewati celah-celah pada splitter tadi ya. Jadi yang cahayanya besar disaring menjadi kurang lebih kecil. Oke. Ditembakkan. Dibuat menjadi lebih kecil agar lebih mudah diamati, sehingga menembus celah pada lempeng emas dan dia menembus pada lempeng emas tersebut. Lempeng emas ini kan dia merupakan logam. Logam di sini kan dia terdiri dari atom-atom yang sangat padat, ya, yang sangat berdekatan sekali. Kalau untuk padatan seperti itu, dimana dari sini kita bisa menentukan secara gamblang bagaimana sih ukuran dari atau bentuk dari atom-atom penyusun di dalamnya. Ternyata sebagian besar diluruskan, berarti banyak sekali ruang hampa pada susunan tersebut. Dan ada juga yang dibelokkan. Ada yang dibelokkan, berarti kan sinar alfa itu positif, dibelokkan berarti dia mengalami tolakan. Tapi kalau misalkan nyamping berarti dia dibelokkan. Tapi ada yang dipantulkan. Kalau yang dipantulkan berarti dia tepat menabrak pada inti dari atom tersebut. Oke, seperti ini ya. Nah, ini gambaran dari teori dari Rutherford. Ada inti atom yang isinya adalah proton dan neutron, ada elektron di bagian luar yang dia ini pergerakannya ada lintasannya, dan pusatnya adalah inti atom. Kelemahannya dari Rutherford, dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom, ya, sehingga dilanjutkan oleh Niels Bohr. Niels Bohr ini sudah menjelaskan adanya energi-energi antara lintasan-lintasan pada tempat-tempat elektron itu berada, dan dia menyatakan bahwa elektron bergerak pada lintasan-lintasan atau energi tertentu. Selama ia bergerak, ia akan menyerap atau melepas energi, bisa keluar atau masuk dari antar satu kulit ke kulit yang lain. Elektron akan tereksitasi jika menyerap energi yang sesuai. Di sini ada dua, ada tereksitasi, perpindahan dari energi dalam, bagian dalam ini rendah, yang bagian luar itu tinggi. Tereksitasi dari energi rendah ke tinggi namanya eksitasi, dia akan menyerap energi, kebalikannya adalah eksitasi. Itu si Bohr ya. Nah, sekarang teori atom modern dia menyatakan adanya awan elektron. Jadi dinyatakan begini, begitu semerawutnya pergerakan dari si elektron itu tidak stasioner pergerakannya, tetapi bergerak seperti gelombang. Sesudah bergerak seperti gelombang, arahnya nggak jelas, bisa ke segala arah. Itu adalah elektron, tidak seperti si Bohr ada lintasannya seperti tata surya gitu ya. Tidak demikian. Dan keberadaan elektron itu tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan ada hanya lokasi-lokasi tertentu saja yang dinamakan orbital. Teori kuantum di sini menyatakan bahwa kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti, kemungkinan penempatan dapat ditentukan dengan kombinasi bilangan kuantum. Jadi nanti kita belajar ya, menentukan di mana sih kemungkinan elektron berada, yaitu menentukan bilangan kuantum ya, utamanya azimutnya, magnetiknya, dan spinnya. Dan inilah teori mekanika kuantum yang saat ini kita sepakati bahwa elektron itu atau atom itu merupakan suatu atom itu adalah partikel yang memiliki partikel di dalamnya seperti elektron muatan negatif, proton positif, dan neutron itu tidak bermuatan, yang mana inti atom itu bermuatan positif dan netral, proton dan neutron, ada ruang hampa di dalamnya, dan ada awan elektron di luarnya. Elektron pergerakannya tidak dapat diprediksi, ya, seperti penjelasan dari Heisenberg, tidak dapat mungkin menentukan letak elektron yang pasti, hanya keboleh jadian saja. Arahnya nggak hanya lurus saja satu arah, dia bergerak berbagai arah dan seperti gelombang, seperti pernyataan Max Planck. Dan dia juga
Selain lintasannya berupa lingkaran, juga bisa berupa elips. Dan untuk mengetahui di mana letaknya elektron terakhir berada, kita bisa menggunakan 4 bilangan kuantum. Dan ini bukan pasti, hanya boleh jadian di mana letak elektron itu berada. Nah, seperti apakah atom? Kita bisa lihat sekecil apakah atom. Silakan. Itu satu benda-benda yang paling kecil, kita ambil yang mana di sini? Kecil ya, ada kue di sini. Kuenya ini sangat kecil sekali, 0,5 cm. Tapi masih bisa dilihat mata. Garam ya, butiran garam. Bakteri yang lebih kecil daripada butiran-butiran tersebut. Ada yang lebih kecil dari bakteri? Ada. Ternyata virus juga ketika diteliti ada yang lebih kecil dari virus. Misalkan bagian terkecilnya yang mengatur kegiatan dari virus tersebut. Tapi di dalam DNA tersebut ternyata tersusun dari atom-atom yang sangat banyak, ya, penyusunnya sangat banyak sekali. Atom ini 3 komponen, ada proton, neutron, dan elektron. Silahkan dilihat. Dalam teori atom yang biasanya kita kenal. Ini kan teorinya Rutherford. Ternyata sudah tidak sesuai lagi ya. Ini molekul dari suatu zat padat sangat rapat sekali, ya, sangat rapat sekali. Yang untuk cobanya Rutherford. Ukurannya sangat kecil. Pulangnya jam berapa teh? Dan letaknya elektron itu Nggak ada pulang ini. tidak bisa diprediksi. Sesuai lintasan pada planet itu secara tidak. Dia sesuai gelombang dan ke segala arah pergerakannya. Jadi antara atom satu dengan yang lainnya seperti bola yang ngacak, ya kan, elektron sama elektron kan berdekatan, saling bertolakan, dan seperti itulah. Awet bahasanya. Planet kan satu arah ya, ada lintasan dan stasioner. Tapi kalau elektron tidak demikian. Dia ke segala arah ya, arahnya. Dan untuk tempat ini hanya ada di sebuah orbital. Dan tempatnya ada di awan elektron. Ini orbital ini adalah letak di mana elektron itu berada. Kita bisa menentukan di mana letak elektron, ya di tempat orbital. Orbital ini ada orbital S, P, D, F. Untuk S ada 2 kamar gitu ya. Ada positif. Ada 1 kamar, ada kemungkinan 2 elektron ada di dalamnya. P terdiri dari 3 kamar, ada 6 kemungkinan elektron di dalamnya. D 5 kamar ya. Ada 10 elektron. Ada ya, silakan. Betapa kecilnya ukuran dari atom. Oke, terima kasih banyak.
atas perhatiannya. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.